Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo, tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, Ardi sudah terbiasa melihat ibunya, Burini, dan bibinya, Mbak Sari, menghabiskan waktu bersama. Mereka sering duduk berdua di ruang tamu rumah sederhana mereka, berbicara panjang lebar tentang kehidupan dan permasalahan rumah tangga mereka masing-masing. Burini selalu bercerita tentang almarhum suaminya, ayah Ardi, yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sementara Mbah Sari, yang masih menikah, sering mengeluh tentang suaminya yang tampak hidup tapi seperti tidak benar-benar hadir, membuatnya sering merasa kesepian. Ardi, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan pemandangan ini, sering melihat mereka menonton film bersama. Cara mereka berpakaian, Burini dengan blus tipis berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya, dipadukan dengan rok span pendek yang memperlihatkan lekuk kaki jenjangnya, serta Mbak Sari yang sering mengenakan gaun putih brokat dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam, membuat Ardi kadang lupa diri. Mereka juga tak segan memakai makeup tebal, membuat wajah mereka semakin memikat tapi tetap elegan. Ayah Ardi meninggal ketika ia dan adiknya masih kecil. Meski begitu, kakek dan nenek mereka sangat perhatian dan menanggung semua kebutuhan keluarga. Namun, Burini menolak tinggal bersama mertua karena ingin bebas mengatur hidupnya sendiri. Maka, ia memilih tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat kota Purworejo, sebuah tempat yang memberinya ruang untuk beraktivitas dan keluar sesuka hati. Mbak Sari yang tinggal tidak jauh dari sana selalu sering berkunjung. Dari kecil, Ardi sudah terbiasa melihat ibu dan bibinya ini mengenakan pakaian modis dan kekinian. Kadang mereka melepas jilbab dan tampil dengan gaya yang lebih terbuka, memakai rok mini dan atasan crop top yang memperlihatkan perut rata mereka. Di rumah, mereka sering menghabiskan waktu dengan santai, kadang menutup pintu kamar dan Ardi bisa mendengar suara film atau musik dari dalam sana. Kadang mereka menari bersama, bebas tanpa rasa malu. Mbak Sari sendiri tak pernah betah lama di rumahnya. Ia sering mengeluh tentang suaminya yang dingin dan tidak perhatian. Ardi juga sering mendengar ibunya berbicara di telepon hingga larut malam dengan pria-pria muda, tapi anehnya ia tak pernah melihat siapa-siapa masuk ke rumah. Semua itu hanya kata-kata, tanpa pertemuan nyata. Meski begitu, Burini tetap jujur kepada Ardi dan adiknya, menganggap mereka seperti teman kecil yang bisa diajak bicara apa saja. Ia pernah bercerita tentang seorang pria yang jauh lebih muda darinya, mahasiswa tahun pertama di sebuah universitas di Yogyakarta, yang membuatnya jatuh hati. Ardi merasa risih tapi tak mampu mengungkapkan perasaannya. Pria itu datang 2 kali seminggu, dan pada hari-hari itu, Ardi dan adiknya diperintahkan untuk mengunci pintu kamar dan tidak keluar. Apa yang terjadi di balik pintu itu sudah bisa ditebak Ardi dan adiknya. Perasaan cemburu dan sedih menyelimuti hati Ardi, tapi ia juga merasa terbiasa, bahkan mulai penasaran akan hal-hal yang selama ini ia lihat. Suatu hari, ketika sedang belajar dengan teman-temannya, Ardi pulang dan disambut oleh Mbak Sari. Ia terlihat serius dan berkata ingin mengatakan sesuatu yang penting, sebuah rahasia yang tidak boleh Ardi ceritakan kepada siapapun. Ardi pura-pura tidak mengerti, tapi sebenarnya ia sudah mengerti semuanya. Mbak Sari menjelaskan bahwa suaminya sedang sakit parah dan membutuhkan bantuan Ardi dan ibunya. Ia berusaha meyakinkan Ardi bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan demi kebaikan bersama. Ardi yang sudah terbiasa dengan situasi rumit ini hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah seperti anak-anak biasa di kota kecil ini. Ada sebuah misteri dan rahasia yang terus membayanginya, dan ia harus memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, tepat saat itu, terdengar suara keras dari kamar Burini, sebuah jeritan yang membuat jantung Ardi berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah rahasia yang Mbak Sari ceritakan itu akan membawa Ardi ke dalam bahaya yang lebih besar? Malam itu, di kota kecil Purworejo, sebuah cerita baru-baru saja dimulai. Malam itu, Ardi duduk di tepi ranjang kamarnya, matanya menatap kosong ke dinding yang penuh poster band lokal favoritnya. Wajahnya masih gemetar setelah mendengar jeritan dari kamar ibunya. Bu Rini, yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini terdengar rapuh, seperti bayang-bayang dirinya yang selama ini tak pernah terlihat. Ardi mengenang kembali bagaimana ibu itu selalu tampil memukau, rambutnya yang hitam pekat tergerai lembut di bahu, parfum melati yang selalu melekat di lehernya, dan cincin perak berdesain ukiran tradisional yang selalu menghiasi jarinya. Tapi malam ini, semua pesona itu seakan sirna bersama suara tangis yang pecah. Belum sempat Ardi bangkit, pintu kamar terbuka perlahan. Mbak Sari muncul dengan wajah setengah pucat, mengenakan pakaian santai, kaos lengan panjang berwarna coklat tua dan celana panjang hitam yang membungkus kakinya yang jenjang. "Ardi, kamu harus bantu aku," katanya terbata-bata sambil menarik Ardi berdiri. "Ini bukan cuma soal aku dan ibu kamu lagi." Ardi mengangkat alis. "Maksudnya?" Mbak Sari menatap tajam, lalu menurunkan suaranya. "Suamiku, Pak Jaya, ternyata lebih sakit dari yang kukira. Dokter bilang, dia butuh perawatan khusus. Tapi itu bukan masalah utama. Ada sesuatu yang lebih berbahaya." Ardi menunggu dengan napas tertahan. "Pak Jaya pernah terlibat dalam sesuatu yang besar, Ardi. Sesuatu yang melibatkan orang-orang berkuasa di sini. Aku takut kalau mereka tahu, kita bisa dalam bahaya." Ardi menyeringai sinis, "Jadi, ini bukan cuma soal cinta-cintaan ibu dan Pak Jaya, ya?" Mbak Sari tertawa kecil, suara itu agak getir. "Kalau cuma soal cinta, aku pasti sudah kabur dari sini. Tapi ini lebih rumit. Dan kamu harus siap." Ardi menggeleng, tapi hatinya mulai berdetak lebih cepat. Siap untuk apa? Siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ini bukan film drama yang bisa di-pause, nak. Ini hidup nyata. Ardi terdiam, lalu tersadar sesuatu. "Kalau begini, kenapa ibu gak cerita dari dulu? Kenapa aku yang harus tahu sekarang?" Mbak Sari menatap jauh keluar jendela. "Karena ibu kamu ingin melindungimu. Tapi sekarang, saatnya kamu tahu. Dan kamu harus memilih, tetap diam atau ikut berjuang." Ardi menghela napas panjang, lalu tersenyum sinis. "Kalau aku ikut, apa aku dapat gaji? Atau minimal uang jajan tambahan?" Mbak Sari tertawa lepas, "Kalau begitu, kamu memang anakku yang pemberani." Di luar, suara angin malam berhembus pelan, membawa kabar bahwa perjalanan Ardi baru saja dimulai. Tapi di balik jendela, bayangan gelap bergerak cepat, seperti ada mata yang terus mengawasi mereka. Siapa yang sebenarnya menguntit mereka? Dan rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik senyuman Bu Rini dan bisikan Mbak Sari? Ardi menatap gelap malam dan bertanya dalam hati, apakah aku siap menghadapi semua ini? Keesokan harinya, pagi di Purworejo menyambut Ardi dengan sinar matahari yang hangat, tapi hatinya tetap berat. Ia keluar dari kamar dengan mengenakan kaos putih polos yang sedikit mengembang di tubuhnya yang ramping, dipadukan celana jeans hitam yang pas di pinggang. Sepatu slip-on warna coklat yang sudah mulai usang melengkapi penampilannya, memberikan kesan santai namun tak kehilangan gaya anak muda masa kini. Rambutnya yang hitam legam masih sedikit berantakan, tanda kurang tidur semalam. Di ruang tamu, Bu Rini duduk di sofa dengan gaun panjang warna merah marun yang memeluk lekuk tubuhnya, rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai yang dibiarkan jatuh di sisi wajahnya,
menambah aura anggun sekaligus misterius. Di lehernya tergantung kalung emas tipis yang berkilau samar, dan gelang perak menghiasi pergelangan tangannya. Tatapan matanya tajam tapi menyimpan kesedihan yang dalam. "Ardi, kamu sudah sarapan?" tanya Burini dengan suara lembut namun tegas. "Aku belum, Bu. Aku masih bingung dengan semua ini," jawab Ardi sambil duduk di kursi kayu dekat meja makan. "Ini bukan hal mudah, Nak. Tapi kamu harus kuat," kata Burini sambil menatap Ardi serius. "Mbak Sari sudah menjelaskan semuanya kemarin malam, kan?" Ardi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi kenapa semuanya harus melibatkan aku? Aku masih muda, aku belum siap." Burini tersenyum tipis. "Kadang hidup memang tidak memberi pilihan. Tapi kamu punya keberanian yang aku yakin bisa kita andalkan. Lagi pula, sejak kecil kamu sudah terbiasa melihat hal-hal yang tidak biasa, bukan?" Ardi tersenyum pahit. "Iya, Ibu. Aku sudah terbiasa melihat Ibu dan Mbak Sari seperti itu, tapi aku tidak pernah membayangkan ini akan jadi seperti ini." Saat itu, pintu depan berderi terbuka. Masuklah Mbak Sari dengan langkah cepat, mengenakan blus berwarna krem yang dipadu dengan rok midi bermotif batik, sepatu hak rendah berwarna coklat muda menambah kesan profesional namun tetap feminin. Rambutnya yang hitam panjang disisir rapi ke belakang, memperlihatkan wajah tirus dengan alis tebal dan bibir merah merekah. "Sudah sarapan?" tanya Mbak Sari sambil melirik jam tangan emasnya. "Belum, aku baru saja duduk," jawab Ardi. "Tunggu sebentar, aku bawa sesuatu," katanya sambil pergi ke dapur. Ardi memandang mereka berdua, merasa seperti tengah berada di panggung drama yang tak pernah selesai. Ia lalu berkelakar, "Kalau ini sinetron, jangan-jangan aku adalah pemeran utama yang harus bertarung sama alien atau setidaknya tetangga yang usil." Burini dan Mbak Sari saling pandang, lalu tertawa kecil mendengar candaan Ardi yang mencoba mencairkan suasana. Saat Mbak Sari kembali dengan sepiring nasi uduk lengkap dengan telur dadar dan sambal terasi, Ardi merasa sejenak lega. Namun, di balik tawa dan makanan itu, ada ketegangan yang tak bisa dihilangkan. "Ardi, kita harus bicara serius," kata Mbak Sari sambil duduk. "Ada orang-orang yang sudah mulai mencari tahu tentang Pak Jaya. Mereka tidak suka jika rahasia itu terungkap." Ardi mengernyit. "Maksud Mbak, kita dalam bahaya?" "Bisa jadi," jawab Mbak Sari. "Makanya kita harus berhati-hati. Dan kamu harus siap jika suatu saat diminta melakukan sesuatu yang berisiko." Ardi mengusap wajahnya, merasa berat tapi juga tertantang. "Kalau begitu, aku akan siap. Tapi jangan lupa, aku juga ingin liburan. Minimal ke pantai Parangtritis, biar pikiran segar." Burini terkekeh. "Kalau kamu bisa selamat dulu, kita pikirin itu." Tiba-tiba ponsel Burini bergetar. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah serius. Ada pesan dari seseorang yang tidak kukenal. Isinya hanya satu kalimat, "Jangan terlalu percaya pada Mbak Sari." Ardi dan Mbak Sari saling bertatapan, udara di ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Apa maksud pesan itu? Siapa yang mengirimnya? Dan apakah mereka sudah benar-benar siap menghadapi konspirasi yang lebih dalam dari yang mereka kira? Sore itu, langit Purworejo memerah oleh semburat jingga matahari yang mulai tenggelam, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan kampung yang berliku. Ardi melangkah keluar rumah dengan jaket denim biru tua yang sedikit kebesaran untuk tubuhnya. Lengan jaket itu digulung hingga siku, memperlihatkan pergelangan tangan yang ramping. Di lehernya tergantung kalung sederhana dari tali hitam, pemberian dari almarhum ayahnya,
yang selalu ia kenakan sebagai pengingat. Mbak Sari baru saja mengantar Ardi ke warung kopi kecil di pojokan jalan, tempat ia biasa berkumpul dengan teman-teman lamanya. Ia mengenakan kemeja putih yang dilipat hingga ke bawah dada, memperlihatkan perutnya yang rata dan kulitnya yang kecoklatan oleh sinar matahari. Rok batik pendek berwarna coklat tua melengkapinya, serta sepatu sandal hak tinggi berwarna hitam yang membuat langkahnya terlihat anggun meski di atas aspal kasar. Rambutnya disanggul longgar, beberapa helai melayang tertiup angin sore. Ardi, kamu harus hati-hati. Orang-orang yang kita hadapi bukan orang sembarangan, kata Mbak Sari dengan nada serius, tapi matanya berkedip kecil seolah menyembunyikan sesuatu. Ardi mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku tahu, Mbak. Tapi kadang aku merasa seperti tokoh film laga yang ceritanya terlalu rumit. Mbak Sari tertawa pelan. Kalau kamu jadi aktornya, aku jadi sutradaranya. Jangan bikin aku pusing ya. Mereka duduk di warung kopi yang sederhana, aroma kopi tubruk yang khas memenuhi udara. Di meja mereka, sepiring pisang goreng panas berjejer menggiurkan, dan segelas es teh manis berembun menyegarkan. Ardi mencoba tersenyum, tapi pikirannya terus melayang ke pesan misterius di ponsel ibunya. Tapi Mbak, siapa yang kira-kira mengirim pesan itu? Tanya Ardi penasaran. Mbak Sari menghela napas. Mungkin orang yang merasa terancam oleh apa yang kita ketahui. Atau mungkin ada yang ingin menjatuhkan kita dari dalam. Ardi menatap keluar jendela, melihat seorang pria bertubuh besar berjalan melintasi gang sempit di depan warung. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam dan topi baseball yang menutupi wajahnya, membuatnya tampak seperti karakter dari film thriller. Lihat itu, bisik Ardi. Apa dia cuma orang biasa? Mbak Sari menoleh, matanya menyipit. Hati-hati, Ardi. Kadang yang biasa-biasa saja itu yang paling berbahaya. Ardi meneguk es teh manisnya, mencoba menenangkan diri. Kalau begitu, aku harus jadi lebih pintar dari mereka. Mbak Sari tersenyum nakal. Itu baru semangat anak muda. Tapi jangan lupa, jangan cuma pintar di buku, tapi juga pintar menyembunyikan rencana. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari meja sebelah. Sekelompok pemuda dengan celana jeans robek dan kaos oblong bercorak benrok sedang bercanda dengan suara yang agak berisik. Salah satu dari mereka, yang bertubuh pendek dan bermata sipit, melirik ke arah Ardi dan Mbak Sari sambil berbisik sesuatu ke teman-temannya. Ardi mengernyit, kok rasanya kayak mereka tahu sesuatu ya? Mbak Sari mengangkat bahu. Di Purworejo, rahasia itu seperti sinetron, Nak. Cepat tersebar dan sulit hilang. Ardi tersenyum getir. Kalau begitu, aku harus siap jadi pemeran utama yang tak hanya kuat, tapi juga licik. Malam semakin larut, dan di balik kegelapan, bayangan-bayangan semakin mendekat. Apakah Ardi dan keluarganya bisa bertahan dari badai yang akan datang? Atau akankah rahasia gelap itu menelan mereka satu persatu? Malam di Purworejo terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Ardi duduk di teras rumah, mengenakan kaos hitam ketat yang menonjolkan otot lengan yang mulai terbentuk, dipadukan dengan celana jogger abu-abu dan sepatu sneakers putih yang agak lusuh. Rambutnya yang basah karena hujan gerimis tadi menambah kesan segar sekaligus sedikit liar. Matanya menatap jauh ke arah langit gelap, mencoba merangkai pikiran yang kusut. Tiba-tiba, ponsel Ardi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, jangan ikut campur atau kau akan menyesal. Detak jantungnya langsung melonjak. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Tapi siapa yang mengirim? Dan apa maksud sebenarnya? Di dalam rumah,
Burini berdiri di depan cermin besar kamar tidurnya. Gaun merah marun yang membalut tubuhnya terlihat semakin memikat di bawah cahaya lampu temaram. Sepatu hak tinggi berwarna emas yang sering ia pakai malam ini tergeletak rapi di samping tempat tidur. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini tertutup kerutan kecemasan. Ia mengusap lehernya yang dihiasi kalung mutiara kecil, lalu mengambil nafas dalam-dalam. Mendengar suara pintu diketuk pelan, ia menoleh. Mbak Sari masuk dengan langkah cepat, mengenakan blus hitam transparan yang memperlihatkan siluet tubuhnya yang ramping dan rok pensil merah yang menambah kesan seksi namun elegan. Gelang emas berkilauan melingkar di pergelangan tangannya, mengiringi setiap gerakannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Rin, kata Mbak Sari dengan suara tegas tapi lembut. Ardi harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bukan hanya anak biasa. Burini mengangguk pelan. Aku takut, Sari. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga tentang masa depan Ardi. Di luar jendela, bayangan gelap bergerak cepat, seperti ada yang mengawasi. Sebuah mobil hitam meluncur pelan melewati jalanan sepi, lampu depannya menyorot tajam ke arah rumah mereka. Ardi yang sedang menatap ponselnya merasakan hawa dingin menyelinap ke tulang punggungnya. Ia tahu, malam ini segalanya akan berubah. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, dan pilihan sulit harus segera diambil. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka paksa. Langkah kaki berat menghampiri teras. Ardi berdiri cepat, siap menghadapi apapun. Siapa di sana? Suaranya tegas tapi bergetar. Siluet pria bertubuh besar muncul di ambang pintu, wajahnya tersembunyi di balik topi dan jaket tebal. Kami datang untuk memperingatkan, suara berat itu bergema. Ardi menggenggam erat kalung pemberian ayahnya, merasa bahwa perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Apakah pria itu sekadar pemberi peringatan, atau ancaman yang akan menghancurkan segalanya? Dan bisakah Ardi melindungi orang-orang yang dicintainya dari kegelapan yang mengintai? Malam itu, di Purworejo, rahasia semakin dalam dan bahaya semakin nyata. Suara pintu yang terbanting membuat udara malam di rumah itu seketika berubah menjadi tegang. Ardi berdiri dengan tubuh tegap, meski jantungnya berdebar kencang. Pria besar di ambang pintu itu menatap tajam, namun sesaat kemudian menurunkan topinya, memperlihatkan wajah yang tidak asing bagi Ardi, Pak Hasan, tetangga sebelah yang selama ini dikenal pendiam dan ramah. Pak Hasan? Kenapa datang malam-malam begini? Tanya Ardi dengan suara setengah lega, setengah curiga. Pak Hasan melangkah masuk, wajahnya serius. Ardi, aku datang bukan untuk menakutimu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum semuanya terlambat. Di ruang tamu, Burini dan Mbak Sari keluar dari kamar, mengenakan pakaian santai namun tetap anggun. Burini dengan atasan batik modern berwarna ungu tua dan celana panjang hitam, sementara Mbak Sari memakai kaos merah marun dan rok lipit panjang warna krem. Mereka duduk berhadapan dengan Pak Hasan, menunggu penjelasan. Pak Hasan menghela napas panjang. Suamimu, Pak Jaya, sebenarnya bukan hanya sakit biasa. Dia terlibat dalam sebuah jaringan yang berbahaya. Jaringan itu sudah lama beroperasi di Purworejo, dan mereka tidak segan-segan membungkam siapa saja yang mengancam rahasia mereka. Ardi terkesiap. Jaringan apa, Pak? Kenapa kami tidak pernah tahu? Pak Hasan menatap Ardi dalam-dalam. Karena mereka pandai menyembunyikan diri. Tapi aku sudah lama mengamati dan mencoba melindungi kalian dari jauh. Namun sekarang, aku rasa kalian harus siap menghadapi kenyataan. Burini menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku hanya ingin melindungi anak-anakku. Mbak Sari menggenggam tangan Burini,
memberikan semangat. Kita harus bersatu, Rin. Ini bukan hanya soal kita, tapi tentang masa depan Ardi dan keluarganya. Ardi berdiri, menatap ke jendela yang gelap. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Pak Hasan tersenyum tipis. Kamu harus menjadi mata dan telinga kami. Jangan biarkan siapapun mendekati tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Dan ingat, jangan pernah percaya sepenuhnya pada orang lain, termasuk yang paling dekat denganmu. Ardi mengangguk, merasa beban di pundaknya semakin berat. Namun di balik semua itu, ada rasa bangga yang tumbuh, seolah ia dipanggil untuk menjadi pahlawan dalam cerita nyatanya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Ardi bergetar lagi. Pesan masuk kali ini hanya satu kata, lari. Malam itu, di Purworejo, Ardi tahu bahwa waktu untuk memilih sudah hampir habis. Apakah ia siap menghadapi kebenaran yang lebih kelam dari bayangan? Atau akankah ia menjadi korban dari misteri yang mulai menggerogoti hidupnya? Di balik tirai jendela, sepasang mata merah menyala mengintip, menunggu langkah Ardi berikutnya. Malam semakin larut, tapi rumah Burini tidak pernah terasa sepi. Ardi berdiri di depan cermin kamar, menatap tajam bayangan dirinya sendiri. Jaket kulit hitam yang baru dibelinya menggantung dengan pas di tubuhnya yang mulai berotot, celana hitam dan sepatu boots coklat membuatnya tampak seperti karakter utama dalam film aksi. Rambutnya yang sedikit basah karena keringat dari latihan bela diri tadi menambah kesan garang. Di balik penampilannya yang berubah drastis, Ardi masih menyimpan kegelisahan yang tak terucapkan. Ia merasakan beban besar menekan dadanya, namun ia tahu, kini bukan waktunya untuk mundur. Di ruang tamu, Burini duduk dengan anggun mengenakan kebaya encim warna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan pas. Rambut hitam legam disanggul rapi dengan hiasan bunga melati putih di belakang telinga. Mata indahnya yang penuh ketegasan menatap ke arah Mbak Sari yang berdiri di sampingnya, mengenakan batik modern berlengan panjang dengan warna coklat tanah dan rok panjang hitam. Gelang emas berkilauan di pergelangan tangan Mbak Sari tampak berpendar di bawah lampu temaram. Ardi sudah siap? Tanya Burini dengan suara lembut tapi tegas. Mbak Sari mengangguk. Dia sudah berlatih dan belajar banyak hal. Aku yakin dia bisa menghadapi apapun. Tiba-tiba ponsel Burini berbunyi. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah pucat. Ini dari seseorang yang aku kenal lama, dia bilang, jangan percaya siapapun, bahkan yang kamu cinta. Ardi mencengkeram gagang pintu, napasnya memburu. Siapa itu, Bu? Burini tersenyum pahit. Itu rahasia yang harus kita hadapi bersama. Ketika malam semakin dalam, suara motor melaju kencang di jalan depan rumah. Seorang pria misterius menurunkan helm, memperlihatkan wajah tertutup topeng hitam. Ia menatap rumah itu dengan dingin, lalu mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. Di layar ponsel Ardi, muncul tulisan, waktumu hampir habis. Ardi menatap gelap malam dengan tekad membara. Ini bukan hanya tentang aku atau keluarga. Ini tentang keadilan yang harus kuperjuangkan. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Apakah ini serangan pertama dari musuh yang selama ini mengintai? Ataukah ini tanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai? Di balik kegelapan, sebuah tawa dingin menggema, mengundang bahaya yang lebih besar lagi. Pagi menjelang di Purworejo, mentari malu-malu menembus celah-celah tirai kamar Ardi. Ia terbangun dengan tubuh yang masih pegal, mengenakan kaos abu-abu yang menempel pada kulitnya yang mulai berotot, celana pendek hitam yang membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Di samping tempat tidurnya, tergeletak sebuah buku catatan tebal dengan coretan-coretan rencana dan nama-nama yang harus ia waspadai. Di ruang tamu,
Burini duduk dengan tenang mengenakan blus sutra warna peach dan rok lilit batik yang anggun, rambutnya disisir rapi dan dihiasi jepit mutiara kecil. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini tampak lebih tegas dan penuh perhitungan. Di tangannya, secangkir kopi hangat mengepul perlahan. Mbak Sari masuk membawa 2 piring kue tradisional, klepon dan getuk, dengan senyum penuh semangat. Ia mengenakan kebaya encim warna biru muda yang memeluk tubuhnya dengan pas, dipadukan dengan rok songket yang berkilauan. Sepatu hak rendah coklat menambah kesan anggun sekaligus praktis untuk aktivitas hari itu. Ardi sudah mulai membuat strategi, ujar Mbak Sari sambil meletakkan piring kue di meja. Burini mengangguk. Kita harus bergerak cepat. Orang-orang di balik semua ini tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, ponsel Ardi bergetar. Kali ini, sebuah video pendek muncul, menampilkan sosok gelap yang berdiri di tengah hujan deras. Suaranya terdistorsi berkata, "Ini peringatan terakhir. Hentikan atau hadapi konsekuensinya." Ardi menatap layar dengan mata membara. Mereka tidak main-main. Burini meraih tangan Ardi, "Kamu tidak sendiri. Kami ada di sisimu." Ardi tersenyum tipis, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. "Aku siap, Bu. Ini saatnya aku membuktikan bahwa aku bukan hanya anak kecil yang dulu kalian kenal." Saat itu, terdengar suara motor mendekat dengan cepat. Seorang kurir datang membawa amplop coklat tebal yang diserahkan kepada Burini dengan pesan singkat, "Untuk keluarga Anda. Jangan buka sendirian." Hati Ardi berdebar. Apa isi amplop itu? Apakah ini akhir dari rahasia yang selama ini tersembunyi, atau justru awal dari badai yang lebih dahsyat? Malam berikutnya akan mengungkap semuanya. Malam itu, udara di Purworejo terasa berat dan mencekam. Ardi berdiri di depan meja makan, mengenakan kemeja hitam lengan panjang yang digulung hingga siku, memamerkan lengan atletisnya. Celana chino abu-abu dan sepatu kulit hitam menambah kesan dewasa pada dirinya yang baru saja melewati masa remaja. Rambutnya yang sudah rapi disisir ke belakang, memperlihatkan dahi lebar dan tatapan mata yang penuh tekad. Burini duduk di kursi, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman emas halus yang memantulkan cahaya lampu kristal di atas meja. Kalung mutiara klasik menghiasi lehernya dengan anggun, sementara rambut hitam panjangnya disanggul rapi, dengan beberapa helai yang dibiarkan menjuntai lembut di sisi wajahnya, menambah sentuhan sensual yang tetap elegan. Mbak Sari berdiri di samping jendela, mengenakan gaun batik biru pekat yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah aura percaya diri yang terpancar dari setiap gerakannya. Ia menatap keluar, matanya menyapu gelap malam dengan waspada. Amplop coklat yang diterima tadi malam kini terbuka di atas meja. Di dalamnya terdapat sejumlah foto, dokumen, dan sebuah flash disk kecil. Ardi mengambil flash disk itu dengan tangan sedikit gemetar. "Tuan rumah kita semakin berani," gumamnya pelan. Burini menghela napas panjang. "Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ada banyak nyawa yang bisa terancam." Mbak Sari menoleh, matanya menyala. "Kita harus segera bertindak. Jangan beri mereka kesempatan menguasai kita." Ardi memasang flash disk ke laptop, layar menyala menampilkan video rekaman rahasia tentang sebuah pertemuan gelap antara beberapa orang penting di kota itu. Suara-suara rendah terdengar, membicarakan rencana jahat yang melibatkan korupsi dan pengaruh gelap di balik layar pemerintahan lokal. "Ini lebih besar dari yang kita bayangkan," ujar Ardi dengan nada serius. "Tapi kita punya bukti," kata Burini dengan semangat membara. "Ini saatnya membuka mata semua orang." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Semua menoleh dengan cepat,
napas tertahan. "Siapa itu?" tanya Ardi, suaranya tegas. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mengerikan. Mbak Sari berjalan pelan ke pintu, membuka sedikit dan melihat keluar. Hanya angin malam yang berhembus dingin, namun di tanah terlihat jejak sepatu but besar yang baru saja menghilang ke gelap. Ardi menatap jejak itu, hatinya berdebar. Mereka tahu kita punya bukti. Malam itu, di Purworejo, pertempuran antara kebenaran dan kekuasaan semakin memanas. Apakah Ardi dan keluarganya mampu bertahan? Ataukah mereka akan menjadi korban dari permainan berbahaya yang tak terduga? Sebuah bisikan di kegelapan menyebut nama Ardi dengan nada mengancam. Pagi yang dingin menyambut Purworejo dengan kabut tipis yang menyelimuti rumah Burini. Ardi bangun dengan tubuh lelah, mengenakan kaos hitam ketat yang membentuk lekuk otot dadanya, dipadukan dengan celana olahraga abu-abu. Rambutnya yang hitam legam masih berantakan, menambah kesan maskulin dan sedikit liar. Matanya yang tajam menatap cermin, mencoba mencari keberanian dalam dirinya. Di dapur, Burini sibuk menyiapkan sarapan. Ia mengenakan blus sutra berwarna hijau zamrud yang anggun, dipadukan dengan rok batik lilit panjang. Gelang emas menghiasi pergelangan tangannya yang ramping, sementara kalung mutiara di lehernya berkilau lembut di bawah sinar pagi. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan leher jenjang yang elegan. Mbak Sari masuk dengan pakaian kasual, kaos putih dan celana jeans ketat, rambutnya dibiarkan terurai panjang hingga pinggang, memberikan kesan santai namun tetap menarik perhatian. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa kue tradisional. "Ardi, kamu harus lebih berhati-hati hari ini," katanya sambil meletakkan nampan di meja. "Mereka pasti akan mencoba mengintimidasi kita." Ardi tersenyum tipis. "Aku siap, Mbak. Ini bukan lagi soal aku, tapi tentang kebenaran." Tiba-tiba, ponsel Ardi bergetar. Sebuah pesan masuk dengan tulisan tegas, "Hari ini keputusanmu menentukan segalanya." Ardi mengerutkan dahi, lalu menatap kedua wanita di depannya. Ini bukan hanya permainan lagi. Di luar rumah, suara motor membelah pagi. Seorang pria berjaket kulit hitam dan helm tertutup melambat di depan rumah, matanya tajam menatap ke arah jendela. Ia meninggalkan sebuah amplop coklat di bawah pintu, lalu melaju pergi tanpa sepatah kata. Burini membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat singkat. "Kami tahu apa yang kalian miliki. Jangan coba-coba melawan." Mbak Sari menghela napas panjang. Mereka semakin dekat. Ardi menggenggam tangan ibunya erat. "Kami tidak akan mundur." Namun, di balik keteguhan itu, ada bisikan lembut dari sudut gelap kamar, sebuah suara yang hanya bisa didengar Ardi. "Ingat, bukan semua yang terlihat nyata itu benar, dan bukan semua yang kau percaya adalah sahabatmu. Malam ini, rahasia baru akan terkuak. Dan pilihan Ardi akan mengubah segalanya."